Ya, saya itu hanya pengen dapat masukan yang lebih clear, yang lebih relevan dan bisa menjadi solusi buat saya juga. Nah, istri saya itu kan katanya alhamdulillah meninggal dalam kondisi yang baik, husnul khotimah, insyaallah baik, dalam kondisi yang dia juga udah mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail sekali ya, Ibu ya. Saya cuma ingin tahu tuh di alam barzah tuh kondisinya seperti apa kabar dia, kira-kira apa yang dilakukan dia sekarang dengan kondisi-kondisi seperti itu. Baik, itulah seperti apa. Penasaran Bu ya, ibu saya tuh lagi ngapain ya sekarang, sekarang nih lagi ngapain gitu. Ya, bismillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Husnudzon kami, beliau adalah bahagia karena lihat Om Ikang ini seorang ayah. Dari sini saja kami lihat bahasanya ada keindahan di sini dan di sana. Kedekatan dengan seorang anak. Jarang sekali saya melihat. Ini adalah yang harus dibangun dalam rumah tangga, membangun kedekatan antara ayah dengan anak. Jadikan teman terdekat, teman terbaik, keakraban. Ini perlu dibangun. Hari ini rumah berantakan karena seorang ayah kadang anaknya datang mau ngomong, nanti dari sana. Tidak seperti itu. Dan ini semoga bisa dicontoh kebaikan buat yang lainnya. Dan rumah harus indah, rumah harus bahagia. Hingga sampai kita dipisahkan seperti yang telah terjadi. Akan tapi dipisahkannya dalam cinta, bukan dalam benci. Nah, kalau dipisahkan dalam cinta, kalau tanya bagaimana keadaan beliau, sederhana baginda Nabi yang menjawab, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhaladil jannah. Tidak ada seorang wanita meninggal dunia, suaminya lapang hati, nggak ada menyimpan apapun, marah, dendam, maka beliau adalah di surga. Insya Allah beliau di surga dengan tanda-tanda kebaikan yang lainnya tentunya. Dari perjalanan yang beliau adalah, mohon maaf, di lingkungan yang sangat berat sekali. Karena beliau adalah seorang yang, mohon maaf, sukses di dunianya saat itu. Kemudian merangkak, naik tangga perlahan menuju kebaikan seperti yang telah diraih saat ini, menjadi wanita yang baik, insya Allah solehah. Adapun saat ini keyakinan kita dan harus husnudzon bahwa orang beriman, orang husnul khotimah, orang baik yang diridhoi oleh suaminya, anak-anaknya mencintainya, di alam barzah mendapatkan kenikmatan surga dikirim ke tempat tersebut. Amin. Dan alamnya beda. Sampai gambaran alam barzah itu, alam dunia itu sangat kecil dibanding alam barzah, seperti titik di antara alam yang besar. Dan alam barzah nanti kecil di hadapan alam akhirat nanti. Ini alam dan alam. Sebelumnya tidak alam penantian lah. Di situ kita harus husnudzon, di situ ada kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang baik seperti beliau. Nah, ini yang harus kita husnudzon, ini kita yakini. Kerjanya apa aja tuh sekarang? Kerjanya adalah, anak saya bilang apa kabar kerjanya adalah memetik amal yang sudah beliau buat. Makanya kita sebagai manusia, ayo kita berbuat amal baik. Mohon maaf, mungkin ada yang gampang mencaci kejelekan orang di masa lalu, tapi masa lalu itu berlalu. Akan dihapus dengan namanya tobat, penyesalan, kebaikan. Bukankah Allah sudah menyebutkan kejelekan yang dilakukan seorang hamba akan ditutup dengan kebaikan? Kami khawatir sebagian orang itu selalu menghubungkan manusia dengan perjalanan panjangnya. Padahal yang terpenting adalah akhir hidupnya, husnul khotimah. Jadi beliau adalah insya Allah ya, dari berita yang kami sudah dengar cerita panjang lebar perjalanannya, sampai beliau sendiri, ayahandamu, Om Ikang ini rupanya istri adalah juga seorang guru. Betul. Yang mengajarkan kebaikan, mengenalkan kebaikan. Betul. Bahkan waktu membidik, mau mengambil beliaunya pun adalah dari sisi kebaikan. Maka itu adalah tanda-tanda baik. Insyaallah husnudzon. Seperti itu, beliau adalah ahli husnul khotimah. Insyaallah di dalam kemuliaan. Dan ternyata justru husnudzon kami lebih besar lagi, beliau meninggalkan sesuatu yang harus kita tiru. Kisah cinta, kesetiaan, kedekatan dengan keluarga, kedekatan dengan anak, yang hari ini memang kita serukan kepada siapapun, ayo benahi rumah tanggamu, keluargamu bahagia di dalam rumah. Kedekatan dengan anak akan tapi sudah diwujudkan di keluarga Om Ikang. Yang katanya orang melihat dari luar keluarga dunia, glamor, keluarga artis, keluarga indah dan sebagainya. Akan tapi kita lihat kedekatan yang sangat berbeda. Ini bukan action di mimbar, di kamera, akan tapi di alam nyata. Jadi emang benar itu Ustadz, maksudnya itu terjadi karena emang istri saya layak untuk dicintai, untuk berikan ke penghargaan ya, seperti itulah, karena itu apapun bentuknya, yang jelas Om Ikang telah menjadi suami yang tepat. Bahwasanya memberikan kecintaan,
penghargaan, lapang hati kepada seorang istri, dan tidak ragu-ragu menyanjung karena beliau layak disanjung. Dan itulah seorang suami. Hari ini masih hidup saja istri dicaci maki loh ya. Iya. Hari ini. Iya. Ini model manusia apa? Iya. Setelah meninggal dunia tidak akan bisa ingat kebaikannya. Mudah-mudahan jadi manfaat buat Semoga ini, makanya tolong kita semua, kisah-kisah ya. indah Iya. cinta keluarga. Iya. Ini disebarkan, itu bahkan bisa kalau kita hadirkan dengan serius, lebih fasih dari bahasa Ustadz dalam ceramah menghadirkan cinta. Iya. Hari ini kita menghadirkan cinta di dalam rumah. Iya. Hidup rumah tangga yang baik adalah hadirkan cinta dalam rumah tangga. Yang kedua, biasakan seorang keluarga ayah itu hadir dalam kehidupan anak. Siap. Kemudian yang ketiga adalah punya cara di dalam menegakkan peraturan dalam rumah tangga. Iya. Tidak mematikan mental mereka, menyalah-nyalahkan, Iya. memaki dan seterusnya. Ini adalah cara hidup. Iya, iya. Pak Ustadz, izin Buya, saya mau nanya, sebagai anak ya, kan waktu punten ya Pak, waktu ibu saya meninggal, saya tuh blank banget. Kayak waktu ibu saya masih hidup, kalau saya mau cari blessings, saya tinggal baik-baikin ibu saya, minta doa restu. Tapi kalau sekarang anak yang ibunya udah nggak ada nih, mau nyari blessings tuh kemana ya? Apakah blessings ibu saya berhenti ketika ibu saya meninggal atau gimana? Oh tidak akan berakhir. Apa yang ditinggal oleh ibu? Siapa yang ditinggal oleh ibunda tercinta? Saya, kakak saya, ayah Siapa saya. lagi? Merekalah. Kepada merekalah. Baik-baik kepada mereka itu sama dengan baik-baik kepada ibunda. Ya aku baik Maya. Baik sama kakak. Ada kakak ya? Ada. Baik Masya dengan Allah. kakak yang dekat. Maka sampai dikatakan, kalau orang ribut dengan saudaranya itu durhaka kepada orang tua. Hari ini bukan sampai di sini. Lihat, orang tua meninggal dua, rebutan waris. Ada atau tidak? Rebutan waris. Apa yang terjadi sebetulnya? Dia mutus tali persaudaraan, Iya, ngambil hak saudaranya, menyakiti orang tuanya, durhaka. Maka baik-baik dengan saudara, saling mencintai karena Allah. Siapa yang ditinggal? Ayahanda. Kalau kita baik dengan ayahanda, maka sungguhnya baik kepada ibunda. Disitulah akan Allah berikan keberkahan. Tidak ada kata berhenti. Masya Allah. Kemudian mendoakan ya setiap saat. Masya Allah. Dan niatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk beliau. Yang paling bisa meringankan ibu saya yang seorang anak bisa lakukan apa ya Pak Ustadz? Itu tadi. Kalau kata sabda baginda Nabi, min abbaril birri silatuti abi, bekti yang sangat bekti adalah sambung dengan orang-orang dekat ibunda tercinta. Silaturahmi. Enggak ada kata. Silaturahmi dengan ayah, dengan anak. sekarang. Meningkatkan kualitasnya. Masya Allah. Itulah, tidak ada lain. Itu yang paling dahsyat. Apalagi mohon maaf seorang ayah ditinggal oleh ibunda tercinta. Mungkin ada banyak hal yang mungkin perhatian kita harus lebih. Kalau dulu kita kasih kasih perhatian, kita niatkan tingkat keperhatian kita. Iya, iya. Dan seperti itu kepada kakak juga demikian. Jadi pandanglah kakanda tercinta seperti pandang ibunda. Masya Allah. Kalau semua orang bisa menjalani hidup semacam ini, lihat begitu indahnya rumah itu, nggak ada percekcokan, perselisihan, permusuhan. Nah, ini yang harus kita bangun dalam hidup. Kalau doa-doa rutin yang bisa seorang anak kirimkan buat untuk almarhum ibunya, Harus doa itu apa saja, akan tapi paling penting inti doa yang diajarkan Nabi, firlaha warhamha. Ampuni dan berikan kasih sayang. Tidak boleh ditinggal itu. Warhamha. Nah, kalau mau ditambah yang lainnya oleh. Ya. Paling minimal itu. Itu ya. Ampuni dan beri kasih sayang. Al-Fatihah. Kalau sudah diampuni, dengan cara ditambah Fatihah, tambah sedekah, tambah apapun boleh. Minimal itu jangan lupa. Kadang kita sering banyak doa panjang lebar, ibunda ditinggal. Iya benar. Mana rindu kita? Iya, itu. Termasuk mohon maaf kalau kita sedekah 100.000 untuk masjid, untuk yatim piatu, itu dapat pahala. Tapi kita niatkan ya Allah, semoga pahalanya untuk ibunda double pahala. Pahala sedekah utuh dan pahala ingat kepada ibunda. Bakti. Ya saya sekarang sampai hal-hal yang kecil aja kalau kasih sedekah ke pembantu-pembantu saya, karena dulu istri saya sering sekali gitu loh Itu sudah memberikan bonus sampai sedekah, jadi saya bilang ini dari ibu gitu. Masya Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Itulah tanda. Sampai sedekah yang paling kecil sampai itu kita juga mikirin apa tuh namanya, baitel yang sama kamu tuh, wakaf ya. Wakaf. Lanjutkan sunnah. Iya. Jadi ya. itu yang bisa kita lakukan Dan lanjutkan. Termasuk bukan itu saja. Dan juga Program-program iya, program-program. yang membahagiakan beliau, yang beliau punya cita-cita, biarpun sifatnya duniawi misalnya. betul. Oh itu nggak ada masalah ya? Oh ya. Maksudnya Karena itu, kan ini dia udah nggak ada di dunia lagi, tentu pola pikirnya dan tujuannya udah beda dong. tapi kan mereka melihat adalah sisi kebaikannya, pahalanya. Oh iya, iya. Misalnya mereka merencanakan satu usaha misalnya. Benar. Dan itu bermanfaat kemanusiaan. Iya. Lanjutkan. Oh iya.
Karena dengan melanjutkan ini sebetulnya kan mengalirkan pahala untuk beliau. Masya Allah. Jadi bekti itu adalah berbaik-baik dengan orang yang dibaiki, atau melanjutkan program atau rencana-rencana atau pesan-pesan apa beliau. Itu kita lanjutkan. Iya. Itu tanda hati kita hidup sambung. Iya. Gambarannya kalau hidup beliau seneng loh, gitu loh. Iya. Dan beliau adalah melihat Benar-benar. dengan undang-undang alam barzah, bukan Iya, undang-undang alam dunia. betul. Jadi terus kebaikan, apalagi istri saya kan bergeraknya di bidang ajar mengajar juga kan. Apalagi itu. Untuk keselamatan orang kan Itu. ilmu doa anak yang soleh. Apa itu mengajar? Iya Apalagi kan. itu. Yang tidak Ilmu boleh yang bermanfaat itu kan. Yang tidak boleh putus asa. Putus asa. Ada orang putus asa. Iya. Itu bukan cinta itu. Iya betul. Malah bangkit. Aku akan bikin senang istriku. Aku akan bindeng ibundaku. Iya. Makanya kalau ada yang bilang udah saatnya kamu ngelupain, saya bilang saya nggak bisa. Oh ya, jangan dong. Bagaimana cinta tidak bisa dilupakan dong. Bahkan kita perkuat dengan apa yang ditinggal. Dengan anak, ngelihat Cuma anak. wujudnya aja nggak ada, tapi Iya, tapi semakin dekat. Itu cinta sejati. Baginda Nabi ingat Sayyidah Khadijah sudah wafat. iya. Sudah wafat jauh masih ingat dan mengingat. Iya. Dan nasihat nih kita untuk rumah tangga kita tinggal bertiga. Ada nggak Ustadz yang bisa yang yang baik, yang bisa terima nasihat? Belum, cucu belum menikah belum? Belum. Insya Ini Allah. saya lagi Ada kondisi Allah kirim berupaya. Dan setelah ini mungkin ibunda akan Allah ganti. Bukan ganti berarti beliau lalu dibuang, tidak. Iya, benar-benar. Beliau tetap di hati, insya Allah akan datang menantu-menantu yang Iya. yang penuh kasih, Iya, yang lembut kayak ayah. Amin. Lembut hati, lembut kasih, penuh cinta. Itu yang paling penting. Iya. Yang bisa menghargai, Iya, memuliakan amin. wanita. Insya Allah akan ketemu. Iya. Tapi kalau masalah itu ada beberapa cara dong. Iya, itu masalahnya misalnya Caranya adalah caranya. jadilah Sayyidina Umar bin Khattab. Iya, seperti Sayyidina Umar itu adalah kalau ngelihat laki-laki baik, bukan nunggu. iya. Karena orang mungkin silo dengan Sayyidina Umar, Iya. tidak akan melamar kan mungkin. Iya. Tapi Sayyidina Umar datang ke ditanyakan Iya. kalau ada laki-laki baik. Iya. Saya sebagai seorang bapak kalau punya anak perempuan, jika ada laki-laki baik, ya mungkin belum tentu ngelamar anak saya. Iya. Tapi nggak ada salahnya kalau saya memulai. Oh, jadi Loh, iya dong. sebagai seorang bapak tuh bisa. Iya ya? dong, demi kebaikan. Itu yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Iya. Dan wanita paling berjaya di dunia dan di akhirat, Sayyidah Khadijah Kubra, itu kecerdasannya. Dia bicara umum, saya 40 baratnya. Nah, ini ada orang anak muda yang ganteng, soleh, baik, jujur. Iya, betul. Tapi diuji dulu gitu. Iya, Sayyidah Khadijah bukan abal-abal. Iya. Diuji dulu, suruh berdagang. Pembantunya suruh menik. Si perjalanannya baik, nggak pernah komunikasi. Akan tapi setelah itu beliau yang memulai dengan cara yang terhormat dong keluarganya. Iya. Gayung bersambut. Artinya kita harus tahu posisi mungkin sebagai seorang public figure dan sebagainya, itu mungkin ada orang baik di kiri kanannya yang menghendaki, tapi berpikir panjang, jauh banget. Padahal bisa jadi beliau adalah juga Ini masukan yang baik ini. Memang harus begitu. Jadi kita berperan ya. Saya punya anak ya. perempuan, saya kalau seandainya nanti saya akan cari loh. Oh iya. Bahkan perempuan hari ini lihat begitu rendahnya. Memulai dengan kebaikan tidak mau, tapi sapa-sapaan mau dengan yang haram. Kan sudah salah. Iya. Tanggung jawab kita ya. Dan setelah adalah indah, kemudian nanti ada langkah selanjutnya adalah bagaimana memperlakukan menantu. Itu adalah ilmu baru lagi. Iya. Karena kita akan. Nah itu pun mungkin itu salah satu jawaban yang dibalik yang terbaik itu yang Allah berikan sama kita. Allah pasti memberikan hidup kita yang terbaik kita. Kalau wafat istri saya kan udah kelihatan begitu. Insya Allah husnul khotimah dia. Begitu ada persiapan yang luar biasa dari dia juga. Tapi kita ini tinggalin seperti apa ini kan ya. Tapi itu mungkin yang harus kita tadi dari Ustadz dari Buya bicara. Insya Allah dosa-dosa kita juga kita akan tergantikan dengan yang baik. Mungkin Buya sampaikan kepada putri-putri tercinta ini. Ciki mengidolakan ayahanda, tapi jangan idealis, jangan nanti figur suamiku harus mungkin full kayak ayahanda. Artinya mungkin bisa tidak ya. Artinya jangan itu kalau itu membatasi kan. Iya betul. Jadi tidak mungkin seperti ayahku begini-gini. Akan tapi
Mungkin Allah akan beri kebahagiaan dengan cara mungkin bisa lebih tinggi kebaikannya, betul, bisa betul. ini. Tapi jangan sampai tidak seperti itu nggak jadi. Oh tidak, jalani. Bisa saja dia menjadikan dia seperti ayahmu adalah dirimu sendiri, seperti ibundamu yang telah menjadikan ayahmu kayak begini. Oh, Iya, iya. Jangan cari yang Betul. jadi. Iya, betul. Om Ikang dulu kayak apa kan begitu Iya, ya? iya, Yang bentuk iya. siapa gitu loh. Jangan tahu jadi, enak Benar aja itu. langsung jadi. Itu. Sekarang Pencerahan. ada orang bakat menjadi baik, bismillah. Baru nanti diramu, dikeroyok di keluarga yang baik, nanti akan menjadi baik. Maka jangan menunda-nunda setelah ini. Masya Allah. Bismillah. Saya datang nanti kalau nikahan. Ya, amin, amin. Amin. Saya juga udah clueless. Buya, terima kasih banyak ya, banyak manfaat. Saya juga udah clueless. Buya, terima kasih banyak ya, banyak manfaat nih ya dan ngozik ini sekarang. Sama-sama. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan Makasih lindungan banyak. dan juga Keindahannya disebarkan. Iya, Makasih kebaikan banyak. buat Saya Ustaz senang. semuanya. Bahagia. Iya. Salam buat kakaknya yang di rumah. Baik, Kakak terima Insya Allah. kasih. Sama-sama. Buya sehat-sehat. Amin. Masya Allah. Makasih banyak. Makasih banyak ilmunya Sama-sama. hari ini. Insya Allah. Iya. Berkah semuanya. Sampai ketemu lagi. Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cerita haji bintang tamu ini membuat Daniel merinding. Saya cuma berdoa satu ketika wukuf di Arafah. Saya rindu bapak saya. Saya rindu bapak saya ingin ketemu bapak saya yang sudah pergi 15 Januari 82. Tiba-tiba ada orang jalan pakai baju ihram itu datang mengusap kepala dan mengatakan terima kasih kamu doakan saya. What? Dan itu bapak saya. Ini saya merinding barusan. Dan Sorry. itu bapak saya. Saya jatuh pingsan karena saya nggak pernah percaya juga. Apakah ini halusinasi? Apa karena saya sudah kurang minum atau apa? Pokoknya saya jatuh pingsan. Ketika saya bangun orang-orang marah dan mengatakan kamu dehidrasi tadi sampai pingsan, bikin kaget semua orang. Enggak, saya cuma mau nanya. Kalian lihat ada orang lain datang ke sini, ada pegang kepala kamu pergi. Kayaknya dia jamaah dari tenda lain yang nyasar salah, langsung dia pergi. Dia ngomong sama kamu sebentar dia pergi.